pertanyaan Anda terkena dengan NIU 5333511. Perkenalkan, nama saya Felicia Margareta dengan NIU 534194. Halo, perkenalkan nama saya Ramzat Ramadhani dengan NIU 534750. Perkenalkan, nama saya Kansa Zulfianisi Farisiandra dengan NIU 539138. Nah, sekarang yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang dan analisis kebutuhan. Dinas Kehutanan Sumsel memiliki banyak kegiatan, menimbulkan biaya operasional, terutama yang paling besar itu di biaya reimburse pegawai. Sebelum inovasi, proses reimburse manual atau semi manual, kertas, dan verifikasi berjenjang. Nah, permasalahan utama kita itu dari ketidakefisienan waktu, biaya administrasi yang tinggi, resiko pencatatan yang salah, kemungkinan salah, dan kurang transparan, kemudian ada pengendalian internal lemah. Nah, tuntutan kita untuk membuat aplikasi ini tuh good governance, akuntabilitas, dan digitalisasi yang semakin tinggi. Solusi dari kita, pengembangan sistem e-reimburse berbasis digital untuk pengelolaan biaya yang efisien, transparan, dan juga akuntabel. Jadi intinya, inovasi ini untuk prosesnya itu agar tidak lama dan efektif supaya perlu sistem digitalisasi yang lebih maju lagi. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan menjelaskan tentang jenis inovasi manajemen biaya. Jadi, sistem e-reimburse termasuk inovasi manajemen berbasis digital meliputi inovasi proses. Yang pertama, mengubah proses manual menjadi digital dan lebih sederhana. Yang kedua, ada inovasi teknologi informasi berupa pengajuan dan bukti biaya diunggah secara elektronik. Yang ketiga, inovasi pengendalian dan efisiensi biaya. Biaya terklasifikasi per kegiatan, unit, dan periode anggaran. Nah, selanjutnya inovasi pendukung lean government, mengurangi pemborosan waktu, dokumen, dan juga duplikasi kerja. Intinya digitalisasi proses itu ditambah dengan pengendalian biaya karena kita mengambil inovasi untuk manajemen biaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penerapan inovasi. Jadi, penerapan e-reimburse memberikan dampak proses yang lebih cepat, berupa pengajuan dan persetujuan bisa online. Kemudian, penghematan waktu kerja, tidak lagi fokus ke urusan administrasi manual. Yang ketiga, penghematan biaya administrasi, minim kertas, tinta, dan juga arsip fisik. Kemudian yang keempat, datanya lebih akurat. Input satu kali dapat datanya itu lebih terpusat. Kemudian yang kelima, transparansi dan akuntabilitas meningkat. Bisa dipantau real time dan juga ada audit trail. Yang keenam, pengendalian internal lebih kuat, mencegah klaim ganda atau ketidaksesuaian aturan. Yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan. Data biaya jadi dasar evaluasi dan juga perencanaan. Intinya dampak ini untuk mempercepat penghematan, akurat, dan juga akuntabel. Selamat datang di aplikasi e-reimburse, adalah aplikasi inovasi dari kami yang digunakan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, di mana aplikasi ini dirancang khusus untuk pegawai Dinas Kehutanan dalam mengklaim biaya selama program kerja berlangsung secara digital, transparan, dan juga cepat. Saat pertama kali membuka aplikasi, Anda akan melihat halaman login utama. Di sini terdapat logo resmi e-reimburse dengan perisai yang melambangkan perlindungan hutan dan lingkungan. Jika Anda sudah memiliki akun, cukup tekan tombol masuk. Jika belum, pilih tautan daftar untuk melakukan registrasi baru. Proses autentikasi ini memastikan hanya pegawai resmi yang dapat mengakses sistem. Setelah berhasil login, Anda akan langsung masuk ke dashboard utama. Di bagian atas terdapat sapaan Halo Dinas Kehutanan dan ikon bantuan jika Anda memerlukan panduan. Dashboard ini menampilkan 4 menu utama yang mewakilkan program kerja utama dinas. Yang pertama, pengolahan hutan, penunjang urusan Pemprov, konservasi SDA hayati dan ekosistem, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Di bagian tengah terdapat peta Provinsi Sumatera, khususnya Sumatera Selatan sebagai pengingat konteks wilayah kerja. Navigation bar di bawah memudahkan Anda berpindah halaman kapan saja. Nah, langsung saja mari kita lihat proses pengajuan. Misalnya, Anda ingin mengajukan reimbursement untuk kegiatan pengelolaan hutan, pilih menu tersebut, maka Anda akan dibawa ke halaman pengisian form. Header akan menampilkan selamat datang di pengelolaan hutan. Di sisi kanan terdapat robot asisten yang siap membantu jika Anda membutuhkan bantuan selama pengisian.
Form pengisian sangat sederhana dan terstruktur. Anda perlu mengisi nama lengkap, NIK, divisi atau bagian, menggugah bukti dokumentasi seperti foto kegiatan di lapangan, menulis keterangan detail tentang kegiatan yang dilakukan, mengunggah bukti nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran, serta memilih tanggal kegiatan. Setelah semua field terisi lengkap, Anda dapat mengirimkan pengajuan dengan aman dan terjangkau serta terdigitalisasi. Proses yang sama berlaku untuk 3 bidang lainnya. Ketika memilih penunjang urusan Pemprov, header akan berubah menjadi selamat datang di penunjang urusan Pemprov dengan form yang identik. Begitu juga untuk konservasi SDA hayati dan ekosistem, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Robot asisten dan struktur form tetap sama di semua modul sehingga Anda tidak perlu belajar ulang cara pengisian. Dengan e-reimburse, proses reimbursement menjadi lebih cepat, paperless, dan terdokumentasi dengan baik. Semua pengajuan akan diproses secara digital oleh tim yang berwenang. Mari kita dukung pengelolaan hutan yang modern dan efisien untuk Sumatera Selatan yang lebih hijau. Selanjutnya, pada menu yang kedua, itu terdapat dalam proses dan juga riwayat. Nah, kita bahas yang dalam proses dulu ya. Di dalam proses ini adalah pengajuan reimburse yang sedang diajukan oleh pegawai dan sedang diproses oleh bendahara. Di sini contohnya ada pengajuan untuk program konservasi SDA hayati dan ekosistem yang di subkegiatannya adalah penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya, jika kita mengklik ini akan seperti ini. Keluar biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan biaya lainnya yang sudah kita input di tahap sebelumnya. Nah, terus ini juga ada totalan dari total reimburse yang kita ajukan. Di sini juga ada download bukti. Bukti ini adalah bukti yang nota-nota yang kita serahkan di menu sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada riwayat. Di riwayat ini ada pilihan bulan, jadi pegawai itu bisa memilih bulan yang ingin dia lihat. Di sini contohnya Desember 2025. Dalam bulan ini terselesai 3 reimburse dan juga terdapat detail penyelesaian reimburse itu. Di sini contohnya program konservasi SDA hayati dan ekosistemnya itu selesai pada 1 Desember 2025. Jika kita klik juga, di sini contohnya adalah program pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Di sini sama seperti yang dalam proses, tapi bedanya ada download bukti reimburse. Sedangkan di dalam proses itu adalah download bukti nota yang kita serahkan. Nah, selanjutnya menu terakhir adalah menu akun. Di sini terdapat dari data diri, ganti kata sandi, hapus akun, dan bantuan, serta ada opsi keluar dari aplikasi tersebut. Nah, dari tadi kan kita melihat nih ada robot di sini, terus juga di sini ada robot, dan pada menu-menu setiap menu itu ada robotnya. Jadi apa sih fungsi robot ini? Nah, fungsi robot ini adalah customer service yang kita modifikasi menjadi robot. Jadi pegawai atau karyawan yang mengalami kesulitan itu dapat langsung mengeklik robot yang ada di sini. Dan dia akan membantu pegawai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Baik, selanjutnya ada pun estimasi biaya atau rencana anggaran biaya dari pengembangan software aplikasi sistem e-reimburse di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Ada pun dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Nah, biaya langsung personil ini terdiri dari sistem analis, programmer, UI UX designer, QA tester, dan project manager. Nah, kami akan menghitungnya berdasarkan volume satuan per harinya dengan total biaya langsung personil 68 juta rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya ada biaya langsung non personil terdiri dari biaya infrastruktur dan lisensi, biaya implementasi dokumentasi dan pelatihan, dan juga biaya pemeliharaan aplikasi. Untuk biaya infrastruktur dan lisensi dengan subtotal 21.950.000. Kemudian biaya implementasi dokumentasi serta pelatihan nanti dengan total 12 juta rupiah. Selanjutnya untuk biaya pemeliharaan aplikasinya sendiri kami menakalnya dengan 21 juta rupiah. Nanti total biaya langsung non personil adalah 54.950.000 dan total biaya perancangan aplikasi secara keseluruhan
keseluruhan adalah 122.950.000. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait dengan tugas akhir inovasi manajemen biaya pengembangan sistem e-reimburse di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.